Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di channel aku. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Oh ya, aku mau mengucapkan makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton dan mengklik video ini. Semoga di video kali ini bisa memberikan semangat dan inspirasi untuk kalian. Oh ya teman-teman, gimana nih puasa kalian? Udah ada yang kalah atau belum? Aku sih sejauh ini alhamdulillah masih berjalan lancar ya untuk puasanya. Karena aku biasanya menstruasi itu atau datang bulan itu di akhir bulan. Jadi untuk saat ini masih aman. Oke, pertama-tama ini aku dan Anin mau cari takjil. Ini sekitar jam 3 sore karena kalau udah nunggu maghrib gitu atau mendekati maghrib tuh biasanya takjil tuh udah pada habis kalau di daerah rumahku itu. Jadi mereka tuh kayak dari jam 2 tuh udah mulai jualan semuanya, makanya kita tuh jam 3 lah baru berangkat, karena kalau kayak jam 4 atau jam 5 kan kesorean ya. Ini juga aku ngelihat kalau cuacanya tuh udah mulai agak mendung, jadi kita buru-buru untuk jalan sekarang supaya nanti nggak kehujanan. Nah, ini kita sudah sampai di tukang gorengan atau tempat jajanan gorengan takjil ini. Ini langganan aku banget. Dan bisa dilihat ya teman-teman, baru jam 3 tapi kayak bakwan dan tahu isinya tuh udah habis tuh. Tinggal tersisa satu. Makanya kita tuh selalu pergi jam 3, jadi sisanya tuh kayak menunggu maghrib tuh kita lebih di rumah untuk masak atau sambil beres-beres. Untuk jalanan pun kalau jam 3 tuh masih aman ya teman-teman, masih terpantau lancar. Nah untuk tadi tuh gorengan, gak hanya jual gorengan ya, ada kerupuk pecelnya juga. Selesai beli takjilnya, kita langsung pulang. Nah ini aku tadi tuh beli takjilnya itu jalan kaki ya teman-teman, karena Anin tuh minta jalan kaki, gak mau naik motor. Nah setelah pulang itu kita mampir sebentar ke warung Ucok untuk beli jajanan. Anin tuh kalau di warung Ucok ini selalu belinya tuh mainan ya. Jarang banget dia tuh beli jajanan atau ciki, karena mungkin di rumah kan kita nyetok tuh cemilan. Jadi kayak kalau ke warung tuh dia lebih tertarik dengan mainannya ini. Dan untuk mainannya ini pun harganya cukup murah ya teman-teman, atau cukup terjangkau. Rata-rata tuh hanya Rp2.000, karena mainannya juga tuh mainan yang maksudnya modelnya tuh kecil-kecil gitu, bukan yang besar mainannya. Nah ini Anin happy banget nih udah dapat mainan yang dia mau. Lumayan ya teman-teman, Rp2.000 aja udah bikin dia happy banget kayak gitu. Nah sesampainya di rumah ini aku langsung keluarin gorengannya. Seperti biasa kalau gorengan tuh selalu aku alasin tisu dulu ya teman-teman, karena kan dia cenderung berminyak, jadi biar minyaknya tuh bisa turun dulu atau menyerap dulu ke tisunya. Nah untuk gorengan ini aku jarang banget beli banyak. Kalau misalnya lagi nggak ada acara di rumah tuh aku nggak pernah beli banyak-banyak. Jadi ini aku benar-benar beli secukupnya aja, karena kebetulan juga pas suami tuh lagi ada acara di kantor, jadi dia tuh buka puasanya di luar. Oke, setelah selesai beli takjil dan jajan di warung tadi Anin, selanjutnya aku mau masak karena masih ada waktu ya teman-teman sambil nunggu buka puasa. Ini rencananya tuh aku mau masak rendang, jadi aku bikin bumbunya dulu. Untuk rendang kayak gini tuh aku jarang banget bumbunya tuh beli, atau beli bumbu yang instan kayak gitu tuh jarang banget. Aku lebih suka tuh bumbunya tuh bikin gitu ya teman-teman. Jadi biasanya tuh aku kayak cari resepnya atau bahannya tuh apa aja di Google atau di YouTube. Nah terus aku beli, aku siapin dan aku racik sendiri kayak gini, karena rasanya tuh kayak lebih puas aja gitu ya teman-teman. Kalau yang beli bumbu yang digiling gitu, yang udah digiling gitu sih bisa sebenarnya, cuma kadang tuh kayak yang suka bau gitu loh bumbunya. Jadi aku tuh nggak tahu dia tuh bahan-bahannya tuh fresh atau enggak gitu ya, kita kan nggak bisa jamin ya teman-teman. Nah setelah bumbunya tadi dihaluskan, ini langsung aku tumis dengan minyak panas. Terus aku masukkan daun salam dan jahe yang sudah digeprek. Bumbunya tuh ditumis sampai kayak bau-bau bau-bau bumbu mentahnya tuh hilang. Terus ini karena dagingnya masih beku, tapi langsung aku masukkan saja di bumbunya, diongseng gitu sebentar biar bau amisnya juga hilang.
Karena masak rendang tuh prosesnya lama ya teman-teman, jadi dia tuh lebih aku duluin gitu masaknya dibanding kayak masak sayuran yang lain gitu. Jadi aku lebih utama masak si rendangnya dulu, baru ini selanjutnya aku mau masak untuk tumisan sayurnya. Rencananya tuh aku mau masak tumis buncis dengan wortel, dan aku tuh kan masih ada sisa ayam fillet ya di kulkas, jadi sekalian aku tambahkan ayam fillet untuk sekalian ngabisin stok juga. Nah ini wortelnya tuh aku kupas terus diiris-iris kayak gini, nanti dipotong-potong kayak panjang tipis-tipis gitu. Oh ya teman-teman, share dong kalian tuh biasanya masaknya apa untuk sehari-hari, share di kolom komen ya. Aku tuh kalau masak kadang suka bingung ya teman-teman apalagi gitu ya menunya, karena tuh ya udah gitu, aku tuh kadang bisanya ya ini aja gitu. Paling gampang tuh misalnya suami request minta dimasakin apa gitu, cuma jarang gitu suamiku untuk request karena dia kan bukan yang pemilih makanan gitu, jadi apapun yang dimasak dia tuh dimakan-makan aja gitu. Nah kadang tuh aku kalau untuk cari inspirasi masak juga bisa dari YouTube, terus kayak dari lihat sosmednya teman-teman gitu. Nanti aku kadang kan dia suka update gitu ya lagi masak apa, nah aku suka lihat dari situ. Kalau untuk meal plan aku nggak pernah buat ya teman-teman, maksudnya kalau menurut aku sih itu agak ribet ya buat aku ya, karena aku tuh kayak masak tuh apa yang terlintas aja gitu di pikiran aku. Jadi misalnya hari ini mau masak ayam gulai ini, oh ya udah aku dari 1 hari sebelumnya udah siapin masakan dan bahan-bahannya gitu. Jadi jarang banget bikin meal plan. Kalau teman-teman sendiri gimana? Biasa bikin meal plan atau sama kayak aku nih, apa yang terlintas tuh langsung dimasak aja gitu? Nah buat aku tuh untuk sambal ini tuh wajib banget ya teman-teman ada setiap hari, karena kan aku masaknya tuh jarang banget masak masakan pedas gitu, kayak sayur atau lauk yang pedas-pedas gitu jarang banget, karena kan Anin biar bisa makan juga ya teman-teman, jadi aku dan Pak suami ngalah, kita pedasnya tuh dibikin sambal. Nah untuk sambal tuh yang biasa aku buat itu sambal bawang, bahannya tuh cuma cabai rawit merah dan bawang merah aja. Selanjutnya biasa ya teman-teman, setelah selesai masak terbitlah cucian piring yang menggunung ini. Kalau nunggu Bude ART datang itu besok kayak ribet ya teman-teman, karena kan nanti mau sahur juga ya, masak untuk sahur, jadi mau tuh dapur bersih dulu biar masak tuh lebih tenang gitu, lebih leluasa. Nah berhubung untuk piring-piring makan yang gak banyak, karena kita juga kan puasa ya teman-teman, jadi gak makan tuh piringnya gak banyak. Dan ini tuh lebih banyak kayak perabot food container gitu. Dan setelah selesai ini aku diamin dulu, aku keringin dulu gitu, ditumpuk aja. Nah nanti kalau misalnya air-airnya gitu udah pada turun, baru mulai aku masukkan ke dalam kitchen set atau raknya. Selanjutnya setelah aku selesai mencuci piring, ini aku mau merapikan meja kerjanya Pak suami. Jadi mumpung Pak suami itu lagi WFO atau lagi masuk kerja di kantor, jadi mejanya itu kan kosong ya teman-teman, jadi bisa aku bersihin dulu. Karena kalau ada orangnya kan agak susah ya bersihinnya gitu. Jadi ini mumpung banget dia lagi kerja, aku bersihin aja sekarang. Nah untuk meja kerjanya ini aku isiin kalender, terus tempat tisu, hand sanitizer, terus rak pulpen gitu, jadi biar lebih gampang gitu. Jadi memang benar-benar yang esensial yang aku taruh situ, jadi kalau misalnya dia lagi meeting, rapat atau sibuk gitu, nggak perlu dia keluar-keluar kamar untuk ngambil tisu atau hand sanitizer. Nah selanjutnya aku beralih ke bagian ruang tamu. Nah jadi untuk ruang tamuku ini gampang banget berdebu ya teman-teman, karena pintu rumahku tuh kan selalu kebuka ya. Jadi untuk pintu kayunya itu memang kebuka, tapi untuk tralisnya itu kan selalu ketutup. Karena tuh aku seneng yang rumah tuh banyak cahaya mataharinya gitu, dan sirkulasi udaranya tuh lancar gitu. Cuma resikonya ya gini ya teman-teman, debu tuh kayak gampang banget gitu, cepet banget ngumpulnya. Ini padahal baru aku elapin tuh tadi pagi, tapi siang tuh udah
banyak banget, udah numpuk begini tuh debunya. Jadi kalau nggak rajin-rajin dilap tuh bisa tambah tebal gitu debunya. Apalagi aku tuh kan sensitif ya teman-teman sama debu. Jadi kalau kayak banyak debu tuh aku langsung yang bersin-bersin terus gitu. Makanya ini harus sering-sering dilapin biar debunya hilang. Oh ya teman-teman, kalau untuk pajangan itu aku jarang banget atau nggak suka yang terlalu banyak detail ya teman-teman, atau yang banyak banget perintilan gitu. Aku tuh seneng yang simpel-simpel aja kayak gini. Ini super simpel banget, cuma aku taruhin piagam ya pas suami, terus aku tambahin diffuser atau bunga dengan pot kecil gitu. Untuk toples tuh memang nggak aku isiin makanan ya teman-teman, karena kan aku tuh jarang ngemil. Jadi tamu juga tuh jarang datang ya teman-teman. Jadi misal ada tamu tuh baru aku isi, kalau nggak ada tuh ya udah aku kosongin. Karena kalau misalnya tetap diisi nanti tuh kayak kuenya tuh bisa cepet apa ya, alot gitu loh teman-teman. Makanya aku biarin kosong. Nah selanjutnya yang terakhir bagian lap-lap, ini aku lap meja tamu. Nah ini meja tamuku ini bahannya tuh kayu ya teman-teman, bukan yang marble, karena kan aku ada Anin ya, ada anak kecil, jadi aku pengen yang simple gitu biar nggak membahayakan. Oke, alhamdulillah rendangnya udah matang. Ini aku tinggal masukin aja ke mangkok saji. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di akhir video aku ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video aku kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.